Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Fattahu ya Alim. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, sebelum menyampaikan materi dan menyimaknya, saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala dan menyampaikan terima kasih juga karena melalui Pak Sardi atau DKM sebelum sholat tadi kok divisi ada bingkisan. Kalau dilihat dari kantongnya, mereknya halal. Semoga isinya sesuai. Ya. Karena saya bulan ini agak sudah mulai kenal merek ini. Itu kalau dipakai adem, kalau disyuting itu kalau di PDM pas. Maka saya berdoa juga kepada Allah semoga menjadi tabungan amal baiknya, sehingga setiap saya pakai untuk kebaikan semoga pahalanya juga mengalir kepada yang telah memberikannya. Ada bingkisan lain selain itu? Nah, sudah pakai itu, tapi kalau suaranya serak-serak nanti gimana? Ya, dikemplingkan dengan madu, sering. Hadirin yang mulia, tentu saya lihat juga di poster, kita lihat juga. Alhamdulillah bapak-bapak sudah mendapatkan pembekalan, termasuk saya alhamdulillah kemarin juga diajak untuk menyimak tauhid Ramadan di RT 8 di kediamannya Bapak Haji Suwardi. Ini kalau cerita maaf banyak lagi karena ada ayam semoga suatu saat yang dimudahkan usahanya sehingga kecipratan berkahnya sampai ke jemaah masjid di bawah sini berapa ekor. Ini ceritanya dulu, ceritanya dulu. Semoga Allah kabulkan sehingga terrealisasi pada waktunya. Oleh karena itu melanjutkan dari tauhid dan pembekalan itu lebih spesifik, kita simak tentang ad-du'a. Mestinya saya tulis al-ada'iyah. Kalau terjemahkan doa-doa. Cuma untuk mensederhanakan, saya tulis aja doa-doa. Doa fi Ramadan, di bulan mulia. Tentu amal banyak. Ada nasi bukaan puasa, ada tarawih, ada tadarusan, ada iktikaf, ada sahur, tapi dari sekian itu saya coba beri karena memang sangat erat hubungan doa dengan puasa, dengan Ramadan juga. Di mana itu dasarnya? Dari surat Al-Baqarah sendiri, surat yang berapa ayat itu memanjat, membicarakan dan menegaskan tentang keterangan puasa Ramadan, yaitu persisnya di ayat 186. Kalau puasa 183.
nyambung ini sampai di ayat ini, bahkan nanti juga nyambung lagi. Uhillalakum lailatas yang berapa. Nah, ayat ini adalah ada di tengah-tengah pembicaraan puasa. Nggak bisa dibengkok. Itu kalau di doanya. Nah, kalau di puasa, di fiqh sunnah, itu dari adab-adab berpuasa. Itu juga dari poinnya adalah sungguh-sungguh doa. Jadi kalau ada orang puasa kok meninggalkan doa, kesempurnaannya kurang. Ada orang puasa kok tidak ada doanya, maka kesempurnaannya kurang. Kenapa? Karena ada adab-adab yang terlewatkan. Ya, mungkin ya setara dengan tidak sahur gitu. Terus juga lebih dari itu juga, sayang kalau sudah puasa capek-capek, ada kesempatan peluang doa kok tidak dipakai. Sayang juga. Yaitu di ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka, dan ketika bertanya kepadamu, siapa yang tanya? Ibadi, hamba-hamba. Allah yang katakan firman kami. Tentu kalau diterus-teruskan ya termasuk hamba-hamba yang ada di bumi mutiara. Kalau mereka tanyakan, apa yang mereka tanyakan? Ani, mengenaiku, tentang diriku. Punya adalah Allah di sini. Karena dia yang firman. Maka jawab, fa inni, sesungguhnya aku qaribun, dekat. Maka ini juga bisa menjadikan jawaban yang selama ini hampir agak cukup dipolemikkan ketika ada pertanyaan di mana Allah. Itu sangat santer adalah pakai hadis Allah ada di atas. Kalau hanya itu, maka ya tadi. Maka memang saya simak di beberapa YouTube-nya, Ustadz Adi Hidayat itu cukup komprehensif. Jadi harus semua ayat dan hadis-hadisnya didatangkan, ya lebih paham. Termasuk ini jawabannya adalah qarib, dekat. Lu katanya di atas itu. Nanti di ayat-ayat adalah dia ada di mana, dimanapun dirimu. Jadi muraqabah. Berhubung dekat, ujibu, aku ijabah, aku jawab. Ijabah itu apa? Aku kabulkan, aku penuhi, aku terima. Apa yang aku jawab dan ijabahi? Da'watad da'i, doa-doanya orang yang berdoa. Jangan sampai doanya orang yang bengong doa. Maka pas nunggu iftar itu harus doa. Pas lagi sender-senderan itu sempatkan. Idza da'ani, apabila ia minta kepada, berdoa kepadaku, maka doanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Falyastajibu li, maka istijabah itu adalah responlah, tanggapilah. Maksudnya tanggapi, kalau disuruh Allah dia harus nurut, laksanakan. Baru setelah kamu turut, kamu nurut, maka mintalah. Persis di surat Al-Fatihah, yaitu di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka na'budu itu adalah sebagai kita nanggapi perintah Allah karena kita beribadah. Setelah beribadah,
wa iyyaka nasta'in, dan kami hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Minta pertolongan berarti doa. Jadi memang ada ibadah dan doa. Na'budu nasta'in. Jangan sampai nasta'in aja, enggak na'budu. Orang kerjaannya minta aja tapi enggak mau ibadah. Atau ibadah terus tapi saya enggak mau nasta'in. Iman. Kenapa iman? Karena kesempatan minta-minta akan dikabulkan. Wal yu'minu bi, dan berimanlah, percaya, jangan ragu. Pasti diterimanya. Cuma nanti Allah berkehendak cara menerimanya, cara mengabulkannya. Sebab kalau Allah tidak berkehendak sesuai dengan kehendaknya hamba-hambanya, repot. Paslon 1 minta menang, paslon 2 minta menang, paslon 3 menang semuanya. Atau kalau seandainya berguyonan doa ini, ya Allah minta pesawat langsung cling, nggak ada parkir di sini, semuanya minta semuanya, kaya semuanya, nggak ada yang mau angkat meja. Namanya orang kaya ongkang. Gitu. Maka tetap harus doa, cuma Allah berkehendak bagaimana cara mengabulkannya. Tidak harus sekarang, bisa jadi besok, bisa jadi di alam kuburnya bagi yang percaya alam kubur. Oleh karena itu, karena saking eratnya hubungan doa dan puasa itu, maka ada beberapa penjelasan yang dikawal tentang doa itu. Di antaranya misalnya adalah ad-du'a'u inda istiqbali Ramadan atau ad-du'a'u inda tarhibi Ramadan. Doa ketika menyambut Ramadan. Maksudnya menyambut ya nunggu kedatangannya, itu namanya menyambut. Bapak-bapak kalau pernah bisanan itu, pas mau walimahan, mau ijab qabul, nunggunya, waduh, namanya nyambut. Dikonfirmasi jauh-jauh hari persiapannya. Ketika datang betul-betul ditemui. Jangan sampai malah ditinggal pergi. Ngelungani itu. Betul-betul disambut, dirangkul, ini dijamu. Maka dimana kalau dalam tarhib itu namanya ya baghiyal khairi aqbil, begitu. Bagi orang-orang yang mencari kebaikan-kebaikan, maka temuilah. Karena kebaikan-kebaikan yang selama ini kau cari-cari lagi pada berdatangan. Temui. Jangan sampai pada kabur, melarikan diri. Dan juga dalam penyambutan itu adalah yang sudah kita biasakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Semoga sampai Allah. Wong sepertinya kayaknya itu lusa atau besok? Lusa atau besok? Lah kita akan ngaca diri ya, itu tidak orang alim. Ada yang lebih membedani, ngajinya aja masih letak-letak, apalagi kafah syariah yang akan disidang isbat. Isbat itu adalah penetapan. Namanya menetapkan, semoga tidak ngawur. Walaupun misalnya dengan segala kekurangannya, misalnya kemenang atau Pak Gus menterinya, tapi sidangnya juga terbuka. Jadi yang diundang juga tokoh-tokoh. Ada bingkisan.
Udah dapat apa juga pas paruan kita. Nanti plastiknya saya yang isi. Ya. Nah nanti karena doa ini selama ini kita panjat-panjatkan, ya semoga Allah kabulkan nyawa kita sampai lusa, bahkan terus. Karena permintaannya selama ini adalah semoga mau sampaikan kami umurnya. Apalagi kalau ngeliat-ngeliat ini, kelihatannya ada yang sepuh-sepuh juga. Kalau seandainya Allah panggil nanti malam, kan pantas juga gimana? Pantas, tapi itu minta kita wabalina. Ya. Semoga sampai kepengen ngicipin, kepengen ngerasain, bahkan kepengen melahap semuanya. Jamuan yang ada itu dilahap, sehingga tuntas sampai Ramadannya, bahkan sampai syawal berikutnya. Sehingga bekal-bekal yang kita bawa nanti betul-betul banyak dan bertumbuk-tumbuk. Nah, sampai nanti kalau seandainya betul-betul dikabulkan, maka insya Allah terima kasih Allah telah kabulkan. Kemarin agak serak-serak kirain tanda-tanda ini ambil kok balik sehat lagi. Bisa terawih, bisa puas, ada urusan. Berarti doa wabalina Ramadan betul-betul Allah kabulkan. Yang kedua, ini yang sangat perlu direalisasikan atau dipraktekkan, yaitu adalah doa inda ru'yatil hilal. Doa ketika melihat hilal. Maka ini terutama dimotori pasukan-pasukan panitia, ini mestinya ru'yah. Jangan sampai teropongnya diokar, terus syutingnya itu sebagainya, tapi doanya tidak jalan. Nah kita juga begitu, ketika mendengarkan kabar bahwa alhamdulillah misalnya bulan bisa keru'yah. Ru'yah itu artinya terlihat. Bulannya namanya hilal. Cuma bulan yang sabit itu namanya hilal. Kalau bulan secara umum namanya komarun. Komarun. Anta syamsun, anta badrun. Kalau badrun itu apa namanya? Purnamanya. Tapi kalau syahrun itu bulan Syawal, itu bukan bulan planet. Jadi maka kalau seandainya yang terjadwal lulus besok malam, bisa malam ya. Kalau seandainya sekarang ya mungkin ya saat yang nonton atau maka biasanya kalau saya dijadwalkan di masjid manapun kok di mengawali Ramadan, biasanya saya tunda. Nah, kalau saya di sini mungkin di tanggal berapa agak kesekian. Maka semoga ada yang kalau tidak ditunda ya berarti sudah jalan sendiri-sendiri, sudah dikasih fotokopinya. Jangan dihilangin, jangan digeletakkan di masjid ditinggal. Isi sama minum aja dibawa pulang. Nah ini ada hadis Nabi nggak dibawa pulang. Jadi kalau snack aja tinggal satu aja masih disimpan, ditaruh di pojok biar nanti tidak diambil orang. Kan ada itu kan. Nah ini kok nentengin nyempelin jangan. Manfaatnya sampai akhir. An Abdullah bin Amr, dalam satu jalurnya ada yang lewat ini. Tapi juga ada yang jalur lain, wa an Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'al hilal. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika melihat bulan sabit. Jadi doa ini tidak hanya berlaku di bulan Ramadan saja, bulan lain. Cuma Ramadan itu biasanya orang-orang kesadaran beragamanya lagi tinggi, semangat mengamalkannya. Maka kalau seandainya bulan-bulan yang lain terlewat, maka jangan sampai bulan Ramadan lewat.
Maka bagi Rasulullah tadi adalah Rasulullah ketika melihat bulan sabit, beliau ucapkan doa. Doa apa itu? Lafal Allahu Akbar, bertakbir. Yang kalau diartikan adalah Allah Maha Besar. Itu kalau diartikan bahasanya. Tapi kalau diartikan kesadaran, berarti sambil Allah perlihatkan tanda-tanda kebesarannya berarti. Kalau dalam kajian akidah berarti termasuk tauhid rububiyah. Itu dengan munculnya hilal, sehingga di sini itu agak sadar, ya Allah, bulan, sampingnya ada bintang, terus banyak sekali. Berarti alam jagat raya ini luas sekali, namanya Allah. Tapi selama ini alhamdulillah kok teratur begitu ya, nurut berputarnya, sehingga dijadikan penanggalan kalender. Ada yang kalender kalender nasional Masehi, ada yang Hijriah. Allah. Dan dia sadar memang bulan sabit itu saya lihatnya selarat gini aja. Padahal ukuran sesungguhnya kalau dimetri gede itu. Ya benar? Petugas BPN suruh ngukur ini kira-kira, mau deh, diameternya berapa? Gede. Nanti di sampingnya ada bintang. Ini kelihatannya jejeran, tapi kalau sesungguhnya jauh lagi. Maka walaupun gede karena kita lihat dari jauh jadi kecil. Ini yang menimbulkan Allah. Lah bulan yang segede itu dilihat dari sini kecil. Dan sekarang kalau dibalik, bapak-bapak dilihat dari bulan jadi seberapa? Waduh, maka kalau nyadar dirimu kecil, jangan sok besar. Sebab kalau sok besar itu namanya takabur, membesarkan diri, nggak pantas. Dirimu kecil, lemah, cungkring. Nah, kalau terus kan gitu, kalau kita masa gitu, tapi harus jangan sampai juga ya, karena Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya. Maksudnya nggak boleh tadi itu adalah takaburnya, karena nggak pantas makhluk-makhluk yang gede-gede itu yang jauh lebih gagah pada tawadhu, pada nurut. Wasyamsu tajri mustaqarrin laha wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Surat Yasin semuanya. Allahumma ya Allah, ahillahu. Ini dalam riwayat yang lain disebut ada bunyi adkhil, tapi saya cantumkan satu aja. Ahillahu dari kata hilal, mohon engkau hilalkan dia. Hilal berarti mohon engkau terbitkan, mohon engkau munculkan. Dengan kesadaran menyadari bahwa pada saatnya nanti bulan itu tidak terbit lagi. Pasti kejadiannya. Kapan itu bulan sudah tidak terbit? Ya kiamat. Sehingga yang selama ya tidak hanya bulan aja, planet yang lain juga, termasuk matahari. Dimana kalau sekarang matahari masih apa itu? Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaa, masih. Tapi pada saatnya tiba tidak ayat ini, tapi geser ke ayat idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu tadarat. Jadi tidak hanya bulan aja, sudah dikemasi itu apa? Diberesin, sudah bubar. Jadi dunia berubah, kemas. Karena dikemasi ya, apa yang tadinya beratur ya sudah hilang, ya berantakan, tidak teratur. Makanya
sampai dikatakan berjatuhan. Lepas kendali. Benda-benda segede itu, benda-benda itu berjatuhan. Ya, meteor saja kalau jatuh aja. Padahal ini bintang-bintang. Bahkan di surat yang lain itu fatut kata terkatan wahidah tua berada. Maka kalau doa ini masih mengharap ya Allah semoga masih berlanjut ya Allah. Belum kiamatkan dulu, jangan begitu. Alaina pada kami, maksudnya pada kami berarti semoga kami juga masih terbit. Jangan sampai alam semesta masih berjalan tapi diri kita sudah lamanya terbit atau enggak? Tenggelam. Tenggelamnya di mana? Ini dekat. Sudah asar, sudah senja, wal asri. Nah kalau sudah senja ya pulang. Kemana pulangnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jangan mengira bahwa kita akan tinggal di bumi mutiara. Pada saatnya akan tenggelam, akan kembali. Dan melalui doa ini semoga masih terbit ya Allah. Padahal kalau melihat diriku ubanan sudah, melihat KTP ku atau akte kelahiran sudah berapa usia? Tapi masih ahillahu alaih. Semoga terbitnya dan datangnya ini bil amni dengan membawa rasa aman. Mau pemilu sudah lewat, kampanye juga, cuma yang masih nyangkut ini quick count-nya ini belum gimana ini jelasnya quick count-nya. Lembaga survei juga sudah, tapi real count-nya itu beneran atau gimana itu si rekapnya bil amni. Ya namanya aman itu jangan kondisi situasi aja, tapi aman dari bencana alam. Di sana-sana pada banjir, kalau semoga di aman. Sananya banjir, semoga airnya pada ke lautmu kan luas ya, nampung banyak. Tapi kalau Fir'aun indah itu cuma seudah. Jadi kalau ada air datang ya langsung. Tapi kalau engkau taruh di laut itu masih nampung banyak. Melalui doa ini aman. Puting beliung juga aman. Gembang. Kalau pas terawih terus bumi gerak-gerak jeduk gimana ya? Jangan kan ada gempa, ustadznya, imamnya mau nambahin ayat aja udah gimana? Sudah gempa, apa namanya? Sudah gempa yang geger. Siapa yang konfirmasi imam tadi? Nanti nyalain yang konfirmasi. Tadi gak dipesan kalau di sini jamaahnya sepuh-sepuh. Nanti pada karena alasan kelamaan imaminya ini namanya apa? Jadi mestinya melalui doa ini juga harus ya tidak hanya doa aja tapi juga harus dipraktekkan, ada ikhtiarnya. Sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau minta baik jangan cukup berhenti di doa, tapi berusaha untuk merealisasikan. Termasuk amannya, mumpung kita bertemu ketika berangkat ke masjid, maka sandal yang dipakai sandal yang biasa aja, jepit boleh yang murah-murah biar aman, tidak diumpetin orang, dicolong orang. Sebab kalau dirimu mau terawih bawa sepatu yang merek, sepatu yang bagus harganya berapa?
Lebih yang agak pengalaman harga sepatu 500 1 juta oh segitu. Pengen lihat kalau kaki saya itu 40 dulu. Jadi nanti kalau terawih bawa sandal yang bagus-bagus, sini nggak benar. Potensi diambil orang. Biar aman, maka bawahnya. Begitu ini juga harus doa ini harus berikut ikhtiar. Wal iman dan diberikan keteguhan iman. Ini penting. Jadi Allah sudah berikan kondisi yang aman, tenang dan sebagainya. Gempa juga enggak, banjir juga enggak. Bahkan masjidnya juga sempriwing. Kalau perlu nanti terawih juga dibagi-bagi minum seger-seger ini. Yang tidak ada peningkatan ini. Saya ngaji berapa tahun kok enggak ada. Semoga nanti terawih juga ada. Tapi kalau tidak diberikan keteguhan iman, enggak ada. Teman-temannya pada berbondong-bondong dan sebagainya, dia enggak ngaruh, enggak tertarik, tidak terpanggil. Kenapa? Karena tidak diberikan keteguhan. Namanya iman itu percaya. Apa yang dipercaya? Semua jerih payahmu, capekmu tidak ada yang sia-sia. Pasti terhitung. Namanya adalah hisab. Terhisab, tertotal. Nah, total beda-beda. Nah, kita ini ngaji sama-sama ini pasti ada hisabnya. Tapi mungkin yang hisabnya akan beda-beda. Karena yang satu nyantai aja, yang satu betul-betul nyimak, mantengin. Bahkan dia berusaha untuk memasukkan dalam diri. Wah, itu hanya hisabnya. Maka disungguhi, tidak hanya ngaji aja. Terawih nanti disungguhi. Soft pertama. Tapi kalau sudah soft pertama, harus ridho lahir batin. Jangan nyempritin imamnya aja. Imamnya baru sujud, belum gini, dia udah provokasi nongol dulu. Ya biasanya imam agak terobosin, ini ada di provokasi. Ada juga baru sujud sekali terus duduk, makmumnya at-tahiyat. Pernah saya itu ngimami di bandara, duhur. Karena saya tadi baru sujud sekali, belakang kok sudah at-tahiyat. Yang benar saya tuh dia. Itu masjid segitu nanti kalau tiba-tiba subhanallah, alhamdulillah Allah kasih keteguhan. Enggak, dia yang ngelamun. Pasti dia ngelamun quick count ini kan. Maka mestinya imam dan makmum jangan berisik. Jadi kalau seandainya baca itu dia cukup untuk diri. Ya. Jangan at-tahiyat. Nanti samping-sampingnya akan yuwas wisu. Apa yuwas wisu? Yang goda dan bisikin, recokin. Yang lain juga sibuk baca tasyahud itu. Nah kalau imam, nah itu biar untuk memandu. Oh imamnya baru asyhadu an la ilaha illallah dan sebagainya. Maka jadi imam ini betul-betul jadikan rujukan. Ya, nimal iman, diberikan iman. Nah kalau iman percaya, maka tidak hanya terawih saja, puasa aja. Terawih itu kalau dihitung-hitung secara manusia biasa, dia capek. Berapa kali? Iya. Karena tambah witirnya 8 tambah witir. Apakah kita ke masjid dalam rangka untuk mencari terawih dan witir aja? Enggak. Jika sholat isya, bahkan kalau mau sempurna juga ada qobliyah dan ba'diyah. Isya 4, ba'diyah 2, qobliyah 2. Berarti berapa?
8 tambah tadi berapa? 8 tambah 11 berapa itu? Berapa? 19 rekat. Itu kalau tidak percaya bahwa capeknya itu akan dibalas oleh Allah, karena oke, 19 rekat. Apalagi ditimbang puasa, orang disuruh apa itu? Hausan sehari. Nyolong nggak boleh. Nyolong nggak boleh. Oh, kalau boleh sampai. Karena mengenai itu nggak dijelaskan akan lewat jadi itu. Ini dicepetin apa gimana? Wassalam mati dan semoga selamat. Selamat maksudnya adalah sehat. Imannya gebu-gebu, kondisinya sudah aman, damai, tapi dilalanya fisiknya sakit, itu kurang bisa mengamalkan. Maka ini juga wal islami dan berikan Islam, jangan sampai murtad. Sampai saya jadi orang Islam dipleter terus gini. Yang lain-lain kok nyantai begitu. Termasuk yang ada aliran kemarin yang gak viral, bahkan yang terus digledek bagus ini. Apa itu? Namanya beragama, tapi ngakunya masih namanya Islam. Kok seenaknya begitu? Kamu suka ini mungkin halal silahkan, mau enak sekali. Semoga tidak tergiur yang begitu ya. Tergiur murtad, iming-iming apa enggak. Saya walaupun tenaganya undur, walaupun ini sebagainya, saya akan telateni karena itu adalah sangku yang bakal aku bawa. Itu namanya wal Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa taufiq dan berikan kuat. Walaupun agendanya banyak tapi kuat, ya selesai. Puasa alhamdulillah, terawih pulang, zakat tarusan. Kalau doa-doa yang lain, mungkin di sela-sela nanti turun namanya saleh, yaitu doa ketika buka puasa. Betul-betul doa minta. Jangan sampai terlalu polemik panjang antara Allah kasumbu sama dahabat rumah. Jangan betul-betul minta. Mintanya apa? Sesuai hajatmu. Kalau sudah umurnya sudah sampai, kok belum ketemu jodohnya, ya Allah mudahkan. Saya sih kepengennya anaknya Pak Haji itu. Semoga mengabulkan ya Allah. Karena casingnya bagus, saya tahu juga sifatnya bagus. Apalagi bapaknya itu juga dermawan. Dia punya rumah berapa begitu. Sebelum nanti kalau jadi mantunya, gitu doa. Nah bapak-bapak yang sepuh-sepuh juga begitu. Ya Allah, anakku sudah dewasa, tapi kok belum ketemu jodoh. Semoga bisa itu yang ngurus masjid itu ya Allah. Doa inda Lailatul Qadri, doa ketika Lailatul Qadri, yaitu yang sudah terkenal, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kafaratul majlis, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.